Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35, Sukai Aku Lagi Seperti Dulu. Ferdo hanya menggeleng tak habis pikir dengan Melina. Terlalu banyak perasaan tidak enaknya. Pria itu memanggil seseorang melalui ponsel miliknya. Ia terdengar meminta seseorang itu untuk memesan makanan sehat dan enak. Sepertinya ia ingin makan di kantor. Kita mau kemana? Tanya Melina ketika Ferdo putar balik arah. No komen ya sayang, kita ke kantor aku aja. Ngapain? Makan lalu kamu bisa istirahat. Lah, aku kan minta diantar ke tempatku aja. Dengar Mel, kalau ke tempatmu, kamu harus memasak dulu baru makan. Kapan istirahatnya, kalau aku antar ke rumah aku? Paling nanti kamu gak bisa istirahat juga. Marsha pasti ngajak ngobrol. Jadi tempat yang paling tepat ya, kantor aku. Bukankah itu ide bagus, aku pintar kan? Terserah kamu deh, tapi mau makan apa? Tenang aja sayang, yang jelas makanan yang enak. Terus, kenapa kamu gak tanya aku maunya makan apa? Itu gak perlu ditanya, yang aku tahu, kamu pemakan segalanya. Jawab Ferdo dengan entengnya. Ih, nyebelin, kamu anggap aku omnivora? Bukan, kamu calon istriku. Shush, gombal. Tiba di ruang kerja Ferdo yang super nyaman. Melina langsung saja menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa. Ferdo mendekati Melina, duduk di sebelah gadis itu. Apa ini? Aku jadi curiga. Mau apa dia? Sayang, Melina menoleh. Ferdo mengambil satu tangan Melina dan membalas tatapan gadis itu. Terima kasih ya, kamu sudah jaga adikku selama ini. Ya ampun, itu lagi, sudahlah, itu sudah berlalu. Jerry sedang berada di kamar Nagea, sesuai dengan permintaan mertuanya. Pria itu hanya sendirian karena Nagea belum pulang dari yang katanya jalan-jalan. Mama memanggil. Halo Mah, dengan nada kurang bersemangat. Sayang, gimana kabar kamu, istrimu? Aku sehat Mah, istriku juga sehat. Bagaimana sayang, apa istrimu belum baikin kamu? Terlihat pria itu menarik dalam napasnya sebelum menjawab ibunya. Ma, sepertinya aku belum bisa segera bawa dia pulang. Maaf ya Ma, karena aku bukan suami yang baik untuk menantu Mama. Jerry dapat merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari kelopak matanya. Dengan segera pria itu menghapusnya. Dengan naluri seorang ibu, Mama Fema paham akan suara putra sulungnya yang bergetar seperti ingin menangis. Ya sayang, jangan putus asa. Mama percaya, kamu bisa bahagia dengan dia. Jangan menyerah, jangan sedih. Kamu harus kuat sebagai suami. Buktikan ketulusan kamu, jangan cengeng, jangan merengek. Bisa kan sayang? Iya Ma, menjawab sebisanya. Setelah Mama mengakhiri telepon, pria itu kini benar-benar terisak. Menangis dalam diam di kamar itu. Tanpa pria itu sadari, Nagea sedang menyaksikan hal menyedihkan itu, karena sudah tiba dari tadi. Namun menghentikan langkahnya, berdiri di luar kamar. Nagea mengusap dadanya yang terasa sesak. Ada perasaan sedih saat suaminya terlihat sedih seperti itu. Siang ini, kediaman Barata sangat disibukkan untuk menyambut kepulangan Tuan Mahendra, penghuni tertua kediaman ini.
Menu makanan spesial kesukaan pria tua itu dipersiapkan sebaik mungkin oleh Mama Fema dan 2 orang koki keluarga itu. Marsha pun mengabari pada kakeknya itu melalui sambungan telepon bahwa dirinya akan menyambut kepulangan sang kakek di bandara. "Kakek, nanti malam aku akan ke bandara menjemputmu." "Baiklah cucuku, kakek akan sangat senang jika kau menyambut kepulangan kakek." Malam harinya, lebih baik aku menghubungi Kak Ethan. Siapa tahu dia sedang tidak sibuk. Marsha meraih ponselnya lalu mencari nama kontak sang pacar. "Iya sayang." Baru beberapa detik terhubung, Ethan sudah menjawab. "Kak, aku akan ke bandara, mau jemput kakek." "Apa? Tunggulah di sana, aku akan menjemputmu." Buru-buru sekali jawabnya. "Oke, aku tunggu. Hati-hati di jalan ya." Tersenyum senang. "Iya sayang, sampai nanti ya." Marsha pun duduk manis sambil menonton televisi, menunggu kedatangan Ethan. "Sayang, kamu yakin jemput kakek sendirian?" "Ya gak sendirian lah Ma, kan ada Kak Ethan." Sahut Marsha. Mama pun mengangguk setuju. Ponsel Marsha membunyikan notif menandakan dapat pesan dari seseorang. "Sayang, aku dah sampai nih." "Ma, Kak Ethan udah nunggu. Aku pergi dulu ya." "Oke sayang." Jawab Mama. Di perjalanan. "Sayang, besok berangkat kan? Kamu udah siap sayang?" "Iya, udah kok. Kak, kira-kira operasinya bakal lancar gak ya?" "Jangan khawatir Sa, pasti akan baik-baik aja." Aku merasa sedikit takut." "Jangan takut sayang, kan katanya mau cantik. Tapi kalau kamu belum yakin, gak apa. Aku juga terima kamu apa adanya kok." "Tapi aku tetap niat kok Kak, biar nanti kakak gak berpaling ke yang lain." Marsha memanyunkan bibir bawahnya. Mobil berhenti mengikuti isyarat lampu merah. "Kamu apaan sih? Aku gak akan berpaling sayang. Aku ngasih semangat kamu buat oplas. Biar bekas lukanya hilang dan kamu gak kepikiran terus dengan pengalaman menyakitkan itu Sa." Marsha menyentuh jemari Ethan lalu mengatakan, "Makasih ya sayang, kamu baik." Dengan senyum malu-malunya, Ethan pun membalas sentuhan tangan itu dan memberi kecupan pada punggung tangan pacarnya itu. "I love you, hehehe." Marsha hanya tertawa malu. Tiba di airport. Kakek, Marsha berlari dan memeluk kakeknya dengan sangat erat. Demikian pun dengan sang kakek, tak kalah erat memeluk satu-satunya cucu perempuannya itu. "Oh, jadi sahabat kakakmu juga ikut menyambut kakek?" Yang dimaksudkan kakek ialah Ethan. "Halo Kak, senang bertemu lagi dengan Anda," sapa Ethan dengan sikap sopan. Kak Ethan adalah pacarku," jelas Marsha. "Iya sayang, kau sudah ribuan kali mengatakannya lewat telepon," ujar kakek, membuat Ethan menampilkan smirk senyumnya. Di dalam mobil, kali ini Ethan persis seorang supir karena Marsha bersama sang kakek duduk di belakang. Tak apa, tidak masalah sama sekali bagi pria itu. Terlihat kakek mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Iya, Kek." "Di mana kau Ferdo? Tidak menyambut kepulangan kakek?" "Aku menyambut kakek di rumah. Aku baru saja tiba di rumah di jam ini, saking banyaknya pekerjaan yang menimpaku." "Ah, baiklah, kau sudah punya pacar kan sekarang? Pastikan perkenalkan dia padaku malam ini juga." "Tenang Kek, sekarang dia sedang bersamaku." "Baguslah."
Dengan tidak sopannya, sang kakek mengakhiri panggilan secara sepihak. Kau dengar apa kata kakak kesayanganmu itu, Marsa? Banyak pekerjaan menimpanya, dasar berandal. Dia selalu mengeluh bekerja untuk kakek. Keluh kakek pada Marsa, sementara Ethan menahan tawanya. Kek, kakak gak gitu kok. Dia sangat bangga dengan pekerjaannya. Dia sangat kompeten kok, Kek. Dia bahkan terlihat tampan setiap berangkat ke kantor. Benarkah, apa wajahnya terlihat bahagia saat berangkat kerja? Tanya kakek lagi. Iya, kakek, percayalah. Di kediaman Barata, Fema sedang berada di kamar menyiapkan pakaian ganti sang suami yang sedang mandi. Karena juga baru pulang dari rumah sakit di mana ia bekerja. Sembari menunggu suaminya, Fema mengambil ponsel untuk mencoba hubungi menantunya. Siapa lagi kalau bukan Nagea? Halo, Ma. Iya, Nak. Bagaimana kabarmu? Fema merasa senang, menantunya dengan cepat menjawab panggilan. Sehat, Ma. Mama dengan Papa gimana? Mama dan Papa sangat sehat, sayang. Kami merindukanmu. Iya, Ma. Aku juga. Maaf ya, Ma. Hei, untuk apa minta maaf? Kamu sedang liburan bertemu kedua orang tuamu. Itu tidak masalah, sayang. Terima kasih, Ma. Nagea, apa yang dilakukan suami jahatmu itu? Dia sedang dipanggil Papi Mami ke ruang pribadi Papi. Oh, Nagea, adik iparmu. Kami akan membawanya melakukan bedah plastik ke Korea Selatan besok. Sayang, Mama pengen kasih tahu kamu itu. Kalau begitu, Nagea boleh ke sana, Ma? Wah, beneran kamu mau datang, sayang? Iya, Ma, serius. Oh, syukurlah, sayang. Mama senang kalau kamu mau ikutan. Pembicaraan pun berakhir. Lalu Nagea segera mengambil koper dan mengemas pakaiannya. Kini kakek sudah berada di kediamannya, duduk manis pada sofa khusus dirinya. Kakek, ini dia, pacar aku. Namanya Melina. Ferdo mengenalkan Melina kepada kakek Mahendra di depan seluruh anggota keluarganya. Melina, hanya satu kata itu yang keluar dari mulut sang kakek. Berapa usiamu? Tanya kakek dengan sikap dinginnya. 23 tahun, Kek. Jawab Melina. Sang kakek menyoroti Melina dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kalian berdua terlihat tidak serasi. What? Apa maksud kakek? Sahut Ferdo semakin mengerat genggamannya pada jemari Melina. Yang lain hanya saling tatap, namun hanya memaklumi mata tua Tuan Mahendra yang sudah mulai tidak beres faktor usia lanjutnya. Hingga tidak bisa melihat keserasian antara Ferdo dan Melina. Maksud kakek, kalian berdua terlihat tidak serasi. Dia terlalu cantik untuk wajah tak bersahabat sepertimu, Ferdo. Hah, kakek sedang menghinaku? Perkataan kakek disambut gelak tawa sesisi ruangan, kecuali Ferdo dan Melina yang masih dilanda ketegangan. Kakek tidak menghinamu, tapi itu adalah kenyataan. Beruntung masih ada gadis cantik yang mau denganmu. Melina, selamat datang di keluarga Barata. Kakek menyambutmu untuk menjadi pendamping cucu kakek. Semoga kalian berdua bisa bertahan lama, menikah hingga punya anak. Tutur sang kakek panjang lebar. Kini, sejoli itu saling melempar senyum dengan tatapan penuh arti. Di mana anak nakal itu dan istrinya, berani-beraninya dia menikah tanpa mengundangku. Kakek melanjutkan pertanyaannya menanyakan keberadaan pangeran ke-1. Papa Juan pun menjelaskan bahwa Jerry dan Nagea belum bisa segera pulang ke tanah air. Dikarenakan Jerry masih menjalankan perannya sebagai menantu yang baik.
dan kini sedang membantu pekerjaan ayah mertuanya di Thailand. Begitukah? Baik, aku akan menelponnya. Kakek mengambil ponselnya dan menghubungi Jerry melalui video call. Jerry baru saja masuk ke kamar dan melihat istrinya sedang berkemas. Kakek, tumben sekali orang tua ini main video call. Jerry pun menjawab panggilan kakeknya itu. Hai kek, apa kau sehat? Tanya Jerry, basa-basi. Aku sangat sehat. Memangnya sejak kapan kau tahu aku penyakitan? Iya, baiklah. Aku tahu kau sangat sehat, kek. Aku akan beritahu kakek sebelum bertanya. Pekerjaanku sangat lancar. Berkembang dengan sangat baik. Tentu saja kakek masih bisa keliling dunia berapa kali pun yang kakek mau. Dan akan kusponsori. Bahkan, belilah kapal pesiar jika kakek ingin. Tutur Jerry panjang lebar. Kali ini, bukan itu yang ingin aku dengar, Jerry. Lalu, apa kek? Bukankah hanya itu yang kakek ingin tahu? Di mana istrimu? Aku ingin mengenal cucu baruku. Istri? Oh, dia sedang tidak di dekatku, kek. Jerry berbohong, padahal kini dirinya sedang menatap sang istri. Setelah membuang kasar hembusan napasnya, Nagea menghampiri Jerry, duduk di sampingnya, membuat pria itu terlihat salting. Hai kek, ini saya, Nagea kek. Oh, Nagea, jadi kau adalah istri dari cucuku. Ternyata pria itu tahu cara memilih wanita. Kau, sangat cantik Nagea, senang berkenalan denganmu. Basa-basi si kakek. Padahal ia telah melihat foto Nagea sebelumnya. Iya kek, saya juga senang berkenalan dengan kakek. Nagea, kakek sekarang sudah pulang dari libur panjang. Kalau bisa, pulanglah sesegera mungkin, bisa kan? Nagea tersenyum lalu menjawab kakek dengan kata, iya. Nagea, terima kasih karena sudah mau menjadi istri dari pria tidak menyenangkan itu. Kakek bangga padamu. Semoga kalian berdua selalu bahagia seperti sekarang. Dan segeralah berikan cicit sebelum kakek keburu meninggalkan dunia ini. Cicit, astaga, yang benar saja, malam pertama aja belum. Jerry membatin. Iya kek, panjang umurlah. Jangan lupa jaga kesehatan ya kek. Balas Nagea. Sudahlah, kek, bahas yang lain saja. Celetuk Jerry, yang mulai merasa tidak nyaman. Tidak ada hal lain yang mau kakek katakan selain itu. Ya sudah, kakek akan tutup teleponnya. Wajah kakek pun menghilang dari layar ponsel milik Jerry yang masih berada pada genggaman Nagea. Gimana cara balikin HP ini ke dia? Dia lagi natap intens pula. Bener-bener ya, nih orang. Akhirnya Nagea meletakkan ponsel itu asal, lalu kembali melanjutkan aktivitas berkemasnya. Nagea, kamu berkemas hendak kemana? Jerry memberanikan diri untuk bertanya, menuntaskan rasa ingin tahunya. Besok aku akan ke Korea Selatan, temani mama dengan Marsha. Hanya itu jawaban yang Nagea ucapkan, namun membuat Jerry merasa sangat bahagia. Istrinya ini sepertinya tidak sedang berada dalam bad mode andalannya. Dari nada bicaranya sama sekali tidak terdengar ketus. Oke, baiklah kita akan berangkat besok. Aku, sama kamu. Setelah mengatakan itu, Jerry membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam selimut. Kembali ke kediaman Barata, Melina dan Marsha sedang berada di kamar milik Marsha. Ceritanya sih, mereka berdua ingin menghabiskan malam bersama karena Marsha akan berangkat esok hari. Dan dalam waktu yang cukup lama keduanya tidak akan bisa menghabiskan waktu bersama seperti ini lagi. Mel, besok kan Kak Ferdo bakal ikutan antar aku sampai ke Korea. Kenapa? Kamu gak ikut aja sih, Mel?
Ya ampun Sa, untuk apa juga aku ikut kemanapun dia pergi? Bisa-bisa aku dipenggal sama bapak ibuku kalau bertingkah kayak gitu Sa. Lagi pula aku gak punya paspor kali Sa. Hehehehe, tapi yakin nih gak kangenin Kak Ferdo? Pintu terbuka. Nah, yang diomongin langsung datang Mel. Stop Kak. Marsha memberi aba-aba pada abangnya itu untuk berhenti. Nah, silakan lanjut, aku mau sembunyi. Sambungnya lagi, kemudian masuk ke dalam selimutnya. Ferdo hanya menggeleng sembari tersenyum melihat tingkah pengertian adiknya itu. Kenapa kesini? Tanya Melanie, berbahasa basi. Pengen liatin pacar akulah. Semakin mendekati Melina. Syes, gombal. Ferdo memberi kecupan pada dahi Melina. Mel, sepertinya aku makin kesini, makin jatuh cinta terus sama kamu Mel. Ucap Ferdo dengan tatapan sendunya. Selama aku jauh, kamu jangan nakal ya, aku akan terus hubungi kamu. Awas kalau kamu berani gak jawab panggilanku. Iya, aku paham. Hanya itu yang dikatakan Melina, lalu tersenyum menatap Ferdo. Duo, mereka so sweet banget sih, bikin aku baper aja deh. Gumam Marsha pelan, dari balik selimutnya. Sayang, kalau kamu bilang aku tidak usah ikut ke Korsel, aku tidak akan pergi. Kamu apaan sih, pergi aja. Udah semangat juga, dah, sana pergilah. Jagain Marsha buat aku ya. Kamu gak takut gitu? Aku digodain cewek Korea yang sering kamu tonton di drakor? Ngapain takut? Kan aku sama aja cantiknya dengan mereka. Mel, kamu gak bisa cemburu biar dikit aja? Kamu tuh gak sayang ya sama aku? Ya sayanglah. Sini, aku peluk sebentar. Menarik Melina untuk menempel padanya. Jangan, ada banyak orang, malu tahu. Mel, ini bandara, ada banyak orang gak peduli kita mau ngapain aja. Gak, aku gak mau. Ferdo, Mama Fema memanggil putranya itu, mengingatkan sudah waktunya check-in. Tuh, dipanggil mama kamu, sana pergilah. Terpaksa Ferdo menjauh dari Melina. Setelah menghubungi supirnya untuk mengantar Melina dengan selamat, dan menugaskan supirnya itu untuk mengantar Melina kemanapun selama dirinya tidak di tempat. Entah kenapa, rasanya tidak tepat untuknya menjauh dari gadis itu saat ini. Ferdo, kamu gak perlu ikut kok sayang kalau kamu pengen tinggal. Kan mama ditemani Ethan dan maminya juga. Nagea sama kakak kamu juga akan menyusul. Tak apa ma, aku ingin melihat adikku masuk ke ruang operasi abis itu aku pulang. Ya sudah, terserah kamu. Abis kayaknya kamu gak rela pisah dari sahabat adikmu itu. Sindir si mama dengan nada bercanda. Selepas kepergian Ferdo, Melina pun duduk si kursi tunggu. Halo Nona, mobil sudah siap. Kita bisa jalan sekarang. Sang supir utusan Ferdo datang menyapa Melina. Maaf Pak, saya sedang menunggu seseorang. Bapak bisa pulang saja. Nanti saya akan menghubungi jika saya butuh bantuan. Jelas Melina dengan ramahnya. Tidak Nona, saya tetap akan menunggu Anda. Itu tugas saya. Baiklah Pak, silahkan tunggu. Di tempat lain, Bangkok, Thailand. Bandara Internasional Suvarnabhumi, Nagea dan juga Jerry tentunya, sedang bersiap menempuh perjalanan menuju Seoul Korsel. Nagea pergi dulu ya. Iya sayang, jangan lupa selalu kabari mami papi ya. Demikian juga dengan Jerry, berpamitan pada kedua mertuanya.
meskipun sadar bahwa putri mereka belum berbaikan dengan sang suami. Kedua orang tua ini tetap menyemangati Jerry untuk taklukkan hati Nagea. Dengan senang hati Jerry mengiyakan setiap masukan dan pesan yang diberikan oleh kedua orang tua istrinya itu. Saat melangkahkan kaki memasuki pesawat, dengan pedenya Jerry meraih satu tangan istrinya untuk ia genggam. Apa sih dia? Pegang-pegang. Nagea bersikap santai saja, seperti tidak menganggap pegangan tangan suaminya. Biasanya dia akan langsung melotot dan menunjukkan kejutekannya. Kali ini, tidak. Apa? Dia mulai menyukaiku. Ayolah Nagea, sukai aku lagi seperti dulu. Pak, tolong antar kami ke kontrakan saya, Pak. Baik, Nona. Ya, Melina kedatangan ibunya. Ibu tampak bingung. Kenapa dirinya dan Melina diperlakukan dengan sangat baik oleh seseorang yang bahkan mengenakan jas rapi? Mel, siapa orang ini? Bisik ibu pada Melina, menanyakan tentang orang yang duduk di kursi kemudi. Supir Buk, nanti aku cerita ya. Bersambung.